Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaza Rizky Fardian dengan NIM K2524001. Saya dari Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2024. Saya di sini akan menjelaskan apa itu teknologi las. Las adalah teknik penyambungan logam dengan cara melelehkan logam menggunakan panas tinggi. Las juga disebut pengelasan atau welding. Pengelasan mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi yang pertama, pemilihan material dan metode pengelasan yang tepat. Yang kedua, persiapan permukaan dan penyusunan sambungan. Yang ketiga, pengoperasian peralatan las, baik secara manual, otomatis, atau robotik. Yang keempat, pengendalian parameter proses seperti arus, tegangan, dan kecepatan pengelasan. Yang kelima, pemeriksaan secara pengujian kualitas sambungan agar memenuhi standar keselamatan dan kekuatan. Lalu, jenis bidang pekerjaan las. Yang pertama, welding engineer. Tugas utamanya mendesain, menghitung, dan menentukan jenis sambungan las yang akan diproduksi, seperti membuat dokumen welding procedure specification atau WPS dan menganalisanya. Yang kedua, welding inspector. Tugas utamanya memeriksa dan mengawasi hasil pengelasan agar sesuai dengan spesifikasi dan standar kualitas. Yang ketiga, ada welding supervisor. Tugas utamanya mengorganisir, mengkoordinasikan, dan memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelasan berjalan sesuai prosedur dan standar keselamatan. Yang keempat, ada operator las atau welder. Tugas utamanya melaksanakan proses pengelasan secara langsung. Yang kelima, ada teknisi las. Tugas utamanya bertanggung jawab atas perawatan, perbaikan, dan kalibrasi peralatan pengelasan. Yang keenam, ada welding engineer assistant. Tugas utamanya adalah memberikan dukungan administratif dan teknis pada welding engineer. Kemudian ada teknik-teknik pengelasan. Yang pertama ada SMAW atau Shielded Metal Arc Welding. Teknik ini adalah teknik las manual dengan menggunakan elektroda yang dilapisi flux, cocok untuk berbagai kondisi lingkungan dan material, seperti pada gambar di samping. Kemudian ada GMAW atau Gas Metal Arc Welding. Teknik ini menggunakan kawat las sebagai elektroda yang terus-menerus diberi umpan, serta gas pelindung untuk mencegah kontaminasi pada area las, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian ada GTAW atau Gas Tungsten Arc Welding. Teknik ini menggunakan elektroda tungsten, non-konsumsi, dan gas pelindung. Teknik ini menggunakan sambungan yang presisi dan kualitas tinggi, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian ada FCAW, Flux Cord Arc Welding. Teknik ini menggunakan kawat berinti flux, memungkinkan pengelasan dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi berangin, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian ada SAW atau Submerged Arc Welding. Teknik ini menggunakan las otomatis di mana busur las dilindungi oleh lapisan flux tebal yang mengurangi asap dan meningkatkan penetrasi las, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian ada Oxy-Acetylene Welding. Teknik ini menggunakan pembakaran campuran oksigen dan asetilene untuk menghasilkan api panas yang mencairkan material. Sering juga digunakan untuk pemotongan logam, seperti pada gambar di samping ini. Dan ini biasanya apinya besar sekali dan cocok untuk besi yang tebal. Kemudian ada laser welding. Teknik ini menggunakan sinar laser yang sangat terfokus pada sumber panas, menghasilkan sambungan dengan akurasi tinggi dan kerusakan thermal minimal, seperti pada gambar di samping ini. Kemudian ada electron beam welding.
Teknik ini menggunakan sinar elektron untuk mencarikan material, menghasilkan penetrasi yang dalam dan sambungan dengan kualitas yang sangat tinggi. Seperti pada gambar di samping ini. Yang terakhir, ada friction stir welding. Metode ini adalah pengelasan yang menggunakan gesekan alat dengan material logam, sehingga menghasilkan panas tanpa melelehkan material secara keseluruhan. Kemudian, ada masalah umum dalam pengelasan. Dalam praktik pengelasan, terdapat sejumlah masalah atau defek yang sering muncul dan dapat mengaruhi kualitas sambungan las. Beberapa masalah umum tersebut meliputi spatter, percikan logam yang muncul akibat parameter las yang tidak tepat, atau arus terlalu tinggi, panjang busur yang tidak stabil, gas pelindung yang tidak cukup. Kemudian ada porositas, terbentuknya rongga akibat masuknya udara, kelembapan, atau gas lain ke dalam kolam las yang mencair. Kemudian ada undercut, pengerukan pada tepi sambungan yang terjadi karena penggunaan arus atau teknik pengelasan yang tidak tepat. Kemudian ada overlap, kegagalan menyatu secara sempurna antara logam, sehingga terjadi jika penurunan kecepatan las tidak seimbang. Kemudian ada cacat fusi atau lack of fusion. Sambungan las tidak menyatu sepenuhnya antara bahan dasar dan logam pengisi akibat pengaturan parameter yang salah atau teknik yang kurang tepat. Kemudian ada cacat retak atau cracking. Retakan bisa terjadi pada fase pendindingan atau hot crack dan cold crack, dan sering dipicu oleh pendinginan yang terlalu cepat, ketidaksesuaian parameter, atau kesalahan teknik. Kemudian ada slack inclusion, terserapnya sisa terak dan sambungan las yang dapat terjadi bila pembersihan antara lapisan las tidak dilakukan dengan baik. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.